Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Puji nama Tuhan, luar biasa. Di tanggal 25 Oktober ini, kalau Bapak Ibu lihat WL, singer, pemusik, mungkin memakai atribut kain-kain daerah. Ini kita sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak bangsa Indonesia, kita mau menyongsong untuk tanggal 28 Oktober, yaitu hari apa Bapak Ibu Saudara? Hari Rabu ya? Rabu, iya benar. Kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Wow, masih ingat isi teks daripada Sumpah Pemuda? Lupa, gak apa-apa. Bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Semua kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita satu dalam Tuhan, satu dalam iman, satu dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Pagi hari ini kita kasih tepuk tangan dulu buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk dalam ibadah hari ini. Kita harapkan sesuatu yang baru terjadi atas setiap kita. Yang di rumah, yang di gereja, dimanapun setiap kita berada, lawatan Tuhan terjadi atas setiap kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya kalau hari ini adalah harinya Tuhan. Ketika Engkau berfirman, maka semuanya jadi atas setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami pagi ini Tuhan, seperti di surga. Hari ini kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hari ini mengalami sesuatu secara mata jasmani kami tidak baik. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Engkau pencipta langit dan bumi serta semesta alam yang ada. Dan biarlah pujian penyembahan kami pagi ini Tuhan, semuanya kami serahkan, kami berikan untuk satu nama, nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yes God. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Oh
kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh kembali sama-sama dengan semua keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan kesempatan kali ini, bahkan selagi kami ada, kami mau terus bawa yang terbaik buat Tuhan. Pujian, penyembahan, satu-satunya hanya Engkau yang layak terima semua itu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Setiap kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Amin. Sehingga kita boleh berdiri hari ini sama-sama dengan satu keyakinan bahwa kita ada bersama dengan Tuhan. Dan setiap kita diurapi sama Tuhan, setiap kita dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Sehingga kita boleh berkata, ya Aba ya Bapa. Sebab kuasa Tuhan terjadi pagi ini buat setiap kami. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Yang mau nonton boleh, yang mau goyang ke kanan, goyang ke kiri boleh.
rumah boleh sama-sama katakan. Amin Tuhan, ini pengakuan setiap kami. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan sama-sama, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Masih tetap semangat memuji Tuhan, amin. Amin. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Saudara percaya Tuhan hadir buat kita semua, amin. Dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan, amin. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. Katakan, I will live. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare, live too high. Christ is healed, and I am healed in Jesus' name. Saudara percaya, ketika kita menghadapi semua masalah, Tuhan hadir. Tuhan yang fight buat kita, amin. Amin. Tuhan yang akan memenangkan pertempuran kita, amin. Mari kita angkat suara kita angkat tangan kita buat Tuhan. Kita akan sorakan Tuhan. Tuhan, Kau yang akan memenangkan pertempuran kami. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam nama Yesus, segala sesuatunya mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit jadi sembuh, yang lemah jadi kuat, yang miskin jadi kaya, dan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus semuanya ada. Amin. Sebab Dia Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Yes God. Nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Katakan Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel.
We need you, Lord. We love you, Jesus. Thank you, Jesus. You are so amazing, Lord. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Ya Rabbi, ya Sheikh. Ya Jesus. Ya Rabbi, ya Shadalamo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ya Rabbi, ya Sheikh. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, ya Jesus, dan sembuhkan. Yes, Jesus, in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Dan selamatkan. Ya Rabbi, ya Shadalamo. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari katakan, kau berfirman, ya Jesus, yang sakit disembuhkan, yang berobat berat Tuhan angkat, diberi perhidupan, diberi kelegaan dalam nama Yesus. Tiada nama yang syarul, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, kau berfirman. Oh yes, Jesus, in the name of Jesus. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesusku, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji hormat kami naikkan. Pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Bapa yang baik. Tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami sering meninggalkan-Mu, tapi Tuhan Yesus selalu ada beserta kami. Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kami. Bagi setiap orang percaya, tidak ada yang mustahil. Perkara-perkara apapun di dunia ini, Tuhan sanggup memutarbalikkan itu semua untuk menyatakan kemuliaan-Nya ditinggikan di dunia ini.
Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini, saat ini kami masih diberikan hidup, nafas, semua karena kemurahan dan kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sangat baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami fokus tubuh anggota tubuh kami, terutama telinga dan pendengaran hati dan pikiran kami, fokus di dalam hadirat Tuhan. Segala intimidasi iblis kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kami lewati karena Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan kepada kami. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau yang mengurapi hamba yang tidak punya kemampuan ini. Tapi karena Yesus, hamba bisa. Tuhan Yesus baik. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Urapan-Mu terus melawat dan menjamah kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar di pagi yang indah ini, hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020? Luar biasa baik ya. Saya juga mengaminkan dan meyakini hari demi hari sungguh luar biasa. Amin. Sekalipun dalam keadaan apapun, baik kita dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun tidak sehat, kita harus percaya, kita harus imani hari demi hari yang Tuhan Yesus berikan itu luar biasa baik. Amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita akan belajar dari firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin Bapak Ibu. Saya tidak pernah menyangka kalau saya akan terpapar COVID-19. Kalau saya merenungi kembali selama COVID-19 ini ada di Indonesia, di mana kita sudah tidak bisa beraktivitas secara normal, baik itu acara, pelayanan kita lakukan secara virtual. Dari mulai bulan Maret sampai bulan Agustus, puji Tuhan keadaan saya baik-baik saja. Padahal durasi pertemuan dengan orang silih berganti itu banyak. Tapi ada terkadang manusia itu mempunyai titik lemah. Kita jangan pernah menganggap bahwa diri kita itu akan selamanya perfect. Ataupun vitamin yang kita makan, makanan yang kita makan dan konsumsi tidak selamanya itu bisa terus menguatkan tubuh jasmani kita. Ternyata di satu momen, di saat bulan Agustus, di situ saya banyak sekali melakukan kegiatan sampai keluar kota. Itu yang membuat fisik saya mungkin kecapean. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan saya terpapar COVID-19, itu karena ada di dalam penyertaan Tuhan juga. Kenapa? Karena saya meyakini kemuliaan Tuhan hendak dinyatakan. Amin Bapak Ibu. Memang saya sempat syok, nangis. Anak saya pun Joshua karena dekat dengan saya juga sempat reaktif dan sempat juga panas. Tapi kalau bukan karena Tuhan Yesus, saya tidak mampu melewati semua ini. Bahkan adik ipar saya pun juga terpapar COVID. Apalagi adik ipar ada penyakit komorbid, diabetes dan sudah pasang 4 ring di jantungnya. Tapi Tuhan Yesus sungguh ajaib. Di saat saya memberitahu kepada Ibu Gembala, Ibu Heni, Ibu cuma mengingatkan saya untuk tetap di dalam hadirat Tuhan.
Saya bergumul, saya menyanyi, saya berdoa sampai saya mencium lantai, saya mengangkat tangan saya minta tolong, Tuhan jangan tinggalkan kami. Kenapa ini semua harus terjadi Tuhan? Tapi saya diingatkan untuk tidak komplain kepada Tuhan. Tapi saya selalu bilang terima kasih Tuhan Yesus. Saya ingat akan pesan Tuhan, janji Tuhan ya dan amin yang terus dia nyatakan dan dia genapi atas hidup setiap orang percaya, amin. Saya diingatkan kembali perkara demi perkara yang sudah Tuhan izinkan saya lewati itu sudah lebih berat daripada virus COVID ini. Kenapa? Karena hanya kena terpapar virus COVID iman saya lemah. Saya perkatakan bangkitlah jiwamu, hai bangkitlah. Saya ingat akan pesan Tuhan Yohanes 4 ayat 23, penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya imani dan yakini tugas yang Tuhan berikan kepada saya masih banyak yang harus saya selesaikan. Saya percaya kalau kita hidup di dunia ini bukan suatu kebetulan Bapak Ibu. Masalah demi masalah kalau Tuhan izinkan kita lewati, semuanya itu ada story-nya. Semua tidak berhenti putus begitu saja. Suka maupun duka, Tuhan selalu ada menolong kita, amin. Tapi memang cobaan terberat di saat kita terpapar COVID ini bukan virusnya yang berbahaya. Tapi intimidasi iblis yang sangat berbahaya. Yang terus menghantui pikiran. Karena selama ini kita melihat pemberitaan di televisi lebih banyak berita yang negatif ketimbang yang positif. Apalagi banyak sekali korban dari tim medis. Terkadang itu yang membuat kita jadi down. Karena adik saya yang nomor 2 dia juga seorang dokter. Bulan Maret kemarin beserta dengan istrinya dia juga terpapar COVID. Tapi pada saat adik saya menswab saya dan hasilnya positif, dia langsung memberikan obat-obat yang harus saya minum. Karena saya diisolasi mandiri di rumah, otomatis ibu saya pun juga harus dikasih obat dan vitamin untuk membentengi. Beserta juga anak saya Joshua. Jadi kami pisah kamar. Tapi setiap hari Joshua selalu mengintip saya dari balik jendela. Ada kekuatan yang membuat saya harus bangkit. Saya lihat anak saya, Tuhan, jangan tinggalkan saya. Sesuai dengan nama yang sudah Tuhan izinkan saya punyai, Joy Destiny. Saya harus bergembira di dalam Kristus Yesus Tuhan, sekalipun dalam keadaan apapun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun masalah kita, Tuhan mau kita tetap bersuka cita dan terus berharap kepadanya, amin. Saya percaya tahun demi tahun Tuhan izinkan kita lewati, ada tantangannya, ada tantangan ringan, ada tantangan berat, semuanya bervariasi. Tapi kalau Tuhan izinkan kita melewati tantangan itu ada terobosan besar yang Tuhan sedang kerjakan buat hidup kita, amin. Kalau memang waktu kita di dunia ini Tuhan katakan sudah selesai, dalam keadaan sehat pun orang bisa berpulang ke rumah Bapa. Tapi kalau waktu kita di dunia ini masih panjang, dalam keadaan sakit parah apapun, Tuhan masih berikan mujizatnya terjadi. Dan kesembuhan dan pemulihan itu pasti terjadi, amin. Selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini, ada PR besar yang Tuhan mau kita kerjakan. Pertama, jaga hati dan pikiranmu selaras dengan firman Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Allah. Membangun keintiman dan kekudusan. Saya mendapatkan pesan selama saya bergumul untuk sembuh dari COVID-19. Tuhan cuma bilang kudus, kudus, kudus. Intim dengan Tuhan. Semakin melekat dengan Tuhan. Karena pada saat sekarang ini sudah banyak manusia yang tidak intim dengan Tuhan.
Tuhan mau kita memakai hidup ini dengan kualitas yang baik. Amin Bapak Ibu. Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus begitu baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu. Tuhan tidak akan memberikan ujian melebihi dari kekuatan kita. Percayalah Bapak Ibu. Joshua selalu WA kalau saya masih di kamar. Mama mau apa? Bagaimana keadaan mama? Baik nak, puji Tuhan. Mama sudah sehat. Sudah lebih baik nak. Gejala yang saya alami pertama adalah demam. Demamnya tuh hilang-hilang timbul. Hari ini demam, besok tidak. Lalu yang kedua, tenggorokan terasa gatal. Seperti kayak radang tenggorokan. Karena sebelum saya tahu saya terpapar positif, saya sempat ke dokter spesialis THT. Karena waktu itu saya mau ada acara di luar kota, jadi saya minta obat dulu dari dokter THT ini supaya pulih tenggorokan saya. Kalau tadinya penciuman dan perasa saya tidak terganggu, mungkin saya nggak kepikiran kalau itu saya udah terpapar COVID. Saya pikir cuma demam-demam biasa, batuk flu biasa. Tapi pada saat tanggal 6 September saya pulang dari kampung saya Tarutung, saya sudah merasa aneh. Kok nggak bisa mencium bau-bau yang tidak sewajarnya. Terus makanan yang saya makan itu kok aneh rasanya, semua serba asin. Dan ada bau-bau asap seperti bakaran yang ada di hidung saya. Kenapa begini ya? Saya sempat berpikir begitu, tapi saya sempat cuekin. Lalu tanggal 7 saya masih menghadiri acara di Brownies Trans TV. Saya minum cappuccino kok rasanya aneh. Terus abis pulang dari situ saya makan bakso. Tujuannya supaya anget-anget badan ini lagi masuk angin lah. Saya berpikir karena memang lagi masuk angin juga. Kok baksonya rasanya aneh, asin. Lalu saya WA, saya hubungi adik saya supaya dia datang ke rumah. Ini kenapa ya? Kok ada yang aneh sama indera perasa dan penciuman saya? Coba dulu di swab, ya tuntunan Tuhan juga ya Bapak Ibu. Jadi kita dikasih kepekaan. Jadi jangan menganggap ini demam biasa, batuk biasa, pilek biasa. Ternyata yang membuat saya peka itu karena terganggunya masalah penciuman dan perasa itu. Setelah di swab dan hasilnya positif. Saya sempat percaya nggak percaya. Tapi kalau saya yakini waktu itu malam itu saya masuk kamar, saya cuman termenung, saya berdoa, Tuhan kenapa ya? Kenapa saya harus mengalami ini? Tapi ada satu sisi iman saya dibangkitkan. Saya yakin itu suara Tuhan. Kuat dan teguh. Jangan kecut dan tawar hatimu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan saya ingat firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 10. Bahwa Dia memegang kita dengan tangan kanannya. Dan membawa kita keluar sebagai pemenang. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Itu terus yang saya perkatakan. Terkadang saya risau, saya pegang dada saya. Tuhan, nafas saya masih normal enggak ya? Mohon maaf Bapak Ibu, karena kalau orang sudah terpapar COVID, pertanyaannya adalah ada sesak enggak? Waktu itu adik saya bertanya, ada sesak enggak? Saya bilang tidak ada. Makanya karena dia melihat saya tidak ada sesak, saya dirawat di rumah. Tapi saya setiap malam, saya bisa tidur dengan nyenyak gak ya? Saya bisa melihat besok hari gak ya? Tuhan tolong saya. Segala intimidasi iblis saya patahkan dalam nama Yesus. Dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, bukan hanya karena kita harus terpapar COVID. Tapi banyak sekali pergumulan dan permasalahan yang harus kita hadapi. Terkadang itu juga yang melemahkan iman dan jiwa kita. Sehingga kita melupakan ada Tuhan Yesus yang begitu besar kuasanya, yang sanggup membawa kita keluar sebagai pemenang. Setelah saya sembuh dari COVID, puji Tuhan, swab
2 kali hasilnya negatif. Ada lagi tantangannya. Karena saya punya mah saya sering kambuh. Tapi saya percaya Tuhan izinkan ini saya lewati supaya saya lebih menjaga kesehatan saya dengan baik. Bapak Ibu, kalau ada suatu pergumulan yang harus kita alami, coba renungi positif dan negatifnya. Achievement, apa yang harus kita capai? Bagaimana supaya kita memulihkan kesehatan kita dengan baik? Oh, mungkin selama ini saya telat makan. Atau mungkin asupan makanannya yang kurang bergizi. Di situ saya belajar lagi, Tuhan, mampukan saya untuk memperbaiki anggota tubuh saya dengan baik. Terkadang dengan anak-anak sekolah di rumah PJJ online itu juga kadang menyita pikiran saya. Karena setiap pagi saya harus bangun dan saya harus mendampingi Joshua belajar dan saya harus mengecek ada tugas, PR, atau di saat dia ada tes. Di dalam saya lagi kondisi terpapar COVID-19 Bapak Ibu, setiap pagi saya memantau Joshua belajar melalui video call. Saya tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik selama Tuhan masih izinkan saya hidup. Tuhan mau kita tetap kudus di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kudus. Dan yang paling penting, Tuhan mau kita tetap mengkontrol hati dan pikiran selaras dengan firman Tuhan. Masalah apapun jangan membuat kita jadi cepat emosi. Tanpa kita sadari, emosi itu bisa membuat kita jadinya lemah iman. Amsal 4 ayat 23 ini merupakan ayat favorit saya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi masalah apapun yang Bapak Ibu jalani saat ini, jaga hati kita dengan baik. Jaga emosi kita dengan baik. Jaga tubuh kita dengan baik. Karena tubuh kita ini adalah ibadah yang sejati, inilah rumah Tuhan. Saya bersyukur kalau proses demi proses Tuhan izinkan kami lewati. Tahun lalu Tuhan izinkan saya memenangkan Golden Memories Asia. Tahun ini Tuhan izinkan saya melewati proses tantangan lagi. Dan saya percaya di balik proses demi proses ada breakthrough yang ingin Tuhan capai melalui setiap hidup kita. Amin. Tuhan sedang mempersiapkan jiwa-jiwa yang siap menjadi militannya Tuhan. Karena kita sedang memasuki kehidupan di akhir zaman. Mungkin masalah ini belum sebanding dengan masalah yang akan terjadi bulan depan, tahun depan, atau kapanpun. Tapi kalau Tuhan izinkan kita lewati proses demi proses, Tuhan mau membentuk kita mempunyai karakter yang kuat. Prinsip yang kuat di dalam Kristus. Mempunyai semangat yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin Bapak Ibu. Bukan berarti setelah saya sembuh dari COVID tidak ada pergumulan. Saya akan terus berjuang supaya tubuh saya pulih total sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Coba di F. Karena Tuhan yang sudah menciptakan kita, rancangannya indah dari dalam kandungan ibu kita. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kehidupan anak-anaknya. Amin. Mungkin setelah saya terpapar COVID saya jadi punya rasa parno. Parnonya begini Bapak Ibu, setiap siapa yang batuk, setiap siapa yang bersin, saya jadi, siapa tuh yang batuk? Siapa tuh yang bersin? Joshua bersin aja, Joshua bersin, Joshua sehat. Mama orang cuma bersin doang kok. Mama jangan stres begitu dong kata Joshua.
Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Bapa mengenal setiap kita, amin. Ujian ini sangat menguatkan saya. Bapak Ibu mohon maaf kalau saya bercucuran air mata karena saya rindu. Saya rindu melayani Tuhan. Saya rindu untuk beraktivitas kembali. Joy Destiny. Saya tidak boleh lemah. Sesuai dengan nama saya Joy. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua, amin. Biarlah lagu ini semakin membuat kita percaya Tuhan, you're so amazing. You are so wonderful, Lord. Tidak ada perkara yang tidak bisa kita lewati selama Tuhan ada di pihak kita, amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu diriku, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu,
Jesus, Jesus, Jesus. Mari Bapak Ibu sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oh Jesus, Jesus, we need you, Lord. We need you, Jesus. Oh Rabaya Shadalaba Sekaralaba. Yerebaya She. Yerekina Rabaya She. Yerekina Rabaya She. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Father. Yehena Rabaya Shadalaba. Yehena Rabaya Shadalaba. Yerekina Rabaya Sekaralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, you are the way maker. You are the way maker of our lives. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu masih akan terus terjadi bagi setiap kehidupan setiap orang percaya. Orabaya shekaralaba sekaralaba shede. Yerikarabaya shekaralaba. Haleluya. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi isi hati kami. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi doa dan pengharapan kami. In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di saat kami menaikkan doa sepakat dan kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sesuai dengan iman kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan, pemulihan, mujizat Tuhan. Bahkan masalah ekonomi yang kami alami, dalam nama Tuhan Yesus, ada jalan keluar, ada solusi, ada terobosan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap setia dan kudus di hadapan Tuhan. Tetap intim dan melekat dengan Tuhan. Lawan tipu muslihat iblis dengan terus berkatakan firman Tuhan. Sayangilah anggota tubuhmu dengan baik. Bersyukurlah dengan anggota tubuhmu yang sudah Tuhan berikan. Berkatakan, terima kasih telinga, terima kasih mata, terima kasih hidung, terima kasih jantungku, terima kasih paru-paruku, terima kasih asam lambungku, terima kasih kakiku, terima kasih pinggangku. Tuhan baik, Tuhan yang sudah memberikan semua ini. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan, hari demi hari penyertaan Tuhan sempurna atas kami, atas keluarga kami, atas gereja kami, GBI UOB Provision. Bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Selamat dan Ibu Heni dan semua para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan. Jemaat Tuhan yang hadir saat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah, semua yang bekerja, yang mengambil tugas, baik itu singers, worship leader, pemusik, multimedia, sound system, semua Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan tolong setiap permasalahan yang mereka hadapi. Apapun yang menjadi kerinduan jemaat Tuhan di tempat ini, apapun yang menjadi pergumulan doa bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, in the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, He is the way maker, He is the solution of your problem, He is the miracle of your lives. Terima kasih Tuhan. Haleluya. We love you Jesus. We love you Jesus. We love you Father. We love you Holy Spirit. Kuasa darah Yesus membungkus kami dan keluarga besar kami. Duduk berjalan di saat tidur, melangkah apapun yang dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan malaikat pasukan bala tentara surga menjaga, membungkus kita semua. Bahkan kuasa darah Yesus membungkus Indonesia, membungkus pulau-pulau yang ada di Indonesia, membungkus kota di mana kita tinggal. Penuaian jiwa terjadi di bangsa kami dalam nama Yesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. We love you Jesus. Kami percaya bangsa kami akan mengatasi resesi ekonomi yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus.
Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi bangsa kami untuk memutuskan vaksin COVID-19 yang benar bagi penduduk Indonesia. Bukan sekedar vaksin ini cepat selesai lalu dikasih tapi tanpa memikirkan efek sampingnya. Tapi biarlah vaksin yang dari surga yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan berikan hikmat, karunia, kebijaksanaan bagi para pemimpin kami untuk mereka memutuskan dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan atas vaksin COVID-19 yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Tapi vaksin yang sesungguhnya adalah kuasa darah Yesus. Perlindungan perisai, persenjataan dengan kebenaran firman-Mu. Itu yang kami butuhkan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau yang sudah memampukan hamba untuk bisa berbagi sharing di pagi hari indah ini. Kalau melihat keadaan hamba beberapa hari yang lalu, rasanya tidak mungkin Tuhan. Tapi segala perkara dapat ku tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi gereja ini. Urapi seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Anak-anak Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Yang terus Tuhan nyatakan dan genapi bagi hidup kami. Waymaker, miracle workers, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle workers, waymaker, miracle workers, promise keeper.
Yes, Jesus. Waymaker, you are the waymaker, Lord. Waymaker. Oh, Jesus, thank you, Jesus. Waymaker. Waymaker. Miracle worker. Yes, Jesus. Light in your darkness, my God, that is who you are. Waymaker. Waymaker. Miracle worker. Promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus. We thank you, Jesus. Oh, glory, glory, glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Terima kasih Tuhan Yesus, kau dahsyat, kau sungguh luar biasa. Terpujilah engkau Bapa yang maha baik. Firman-Mu menguatkan kami. Dan kami percaya dengan iman. Sesuai dengan apa yang kami imani itu yang jadi. Kami bersyukur Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih atas hari yang indah ini. Tuhan izinkan hamba untuk hadir di tempat ini. Firman-Mu terus akan menjadi rema dan berbuah dalam kehidupan kami. Kuasa darah Yesus membungkus setiap kita semua dan keluarga kita. Dan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kasih Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, kita arahkan tangan kita atas Joy. Kita akan topang, kita akan berkati hidupnya. Sempurnakan kuasa-Mu dalam kehidupannya. Terang-Mu datang atas dia juga. Kuasa-Mu, mujizat-Mu datang atas dia. Mengalir dari ujung rambut, kepala hingga ujung kakinya. In the name of Jesus. Sempurnakan kesembuhan-Mu, kuasa-Mu di dalam kuasa darah Yesus. In the name of Jesus. You are my healer. Engkau penyembuh kami Tuhan. Engkau penyembuh kami. Engkau penyembuh kami. Engkau penyembuh kami. Kami nyatakan darah-Mu mengalir atasnya. Menghancurkan segala sisa-sisa efek samping karena COVID-19. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tekanan darah normal dalam nama Yesus. Keratin normal dalam nama Yesus. Lambungnya Tuhan, asam lambungnya normal dalam nama Yesus. Segala kuasa, segala penyakit, efek samping apapun yang ditimbulkannya, aku patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kekuatan-Mu sempurna, kekuatan-Mu sempurna. Digenapilah firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai atas orang percaya, menumpangkan tangan atasnya, orang itu sembuh. Tuhan, kami menumpangkan tangan seluruh jemaat Tuhan atas jaya sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Permuliakan nama-Mu, bergenapi firman-Mu. Kau berfirman, jadilah sembuh, maka Joy sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Diberkatilah hidupnya, diberkatilah Joshua dan keluarganya Tuhan. Baik mama, adik-adiknya semuanya Tuhan. Jeffrey, Celita, ataupun Jonathan juga Tuhan. Dalam nama Yesus. Juga Surya Hutapea Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus.
atas anak-anaknya semua Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Pakai terus untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi kemanapun Tuhan pakai untuk melayaninya. Tuhan Kau memberkati semuanya untuk kemuliaan nama Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus semuanya. Mari kita berdoa juga untuk jemaat Tuhan, untuk Pak Irwan. Pak Irwan juga supaya yang di step berikutnya bisa menjadi positif, menjadi negatif kembali. Kita berdoa bersama-sama dan juga untuk keluarga dimanapun berada, secara khusus untuk COVID-19 ataupun yang lainnya. Perlindungan darah Yesus nyata sempurna atas jemaat Tuhan, atas setiap orang percaya. Tuhan Yesus, kami berdoa, covering yang dari Tuhan, perlindungan kuasa darah Yesus turun atas setiap keluarga-keluarga. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Irwan Widiarta Tuhan, darah-Mu mengalir, menjamah paru-parunya, atas darahnya, atas semua organ tubuhnya, dikuduskan dari segala sakit penyakit, bahkan juga dari kuasa virus Corona ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kuasa-Mu lebih dahsyat dari apapun juga, menghancurkan segala sakit penyakit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami nyatakan kuasa-Mu bekerja, kami nyatakan kuasa-Mu menyembuhkan atasnya, kami nyatakan kuasa-Mu menjamah hidupnya Tuhan, atas Pak Irwan, atas istrinya, atas Kevin dan setiap keluarganya. Tuhan Yesus, Engkau sempurna atasnya, atas seluruh jemaat Tuhan, perlindungan-Mu sempurna Tuhan, atas gereja Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami berlutut di hadapan Tuhan, kami mengaku atas segala dosa kami. Ampunilah kami, kuduskanlah kami, tahirkanlah kami, sucikanlah kami dengan darah-Mu yang kudus. Engkaulah Tuhan yang mengampuni hidup kami, pulihkan hidup kami, berkatilah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, ampuni bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah pemimpin kami, bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, beserta dengan Wakil Presiden, para menteri, para pemimpin lembaga tinggi negara, Tuhan, para pemimpin instansi-instansi terkait, para gubernur, Kapolda, Pangdam Tuhan, juga wali kota, bupati, Kapolres Tuhan, dan Ramil, Panglim, Komandan Kodem Tuhan, Kau berkati mereka semua. Tuhan, kami berdoa menteri untuk menteri-Mu sempurna beserta jajarannya, pahlawan pejuang kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Tuhan lindungi, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Inilah momen bagi kami Tuhan untuk sadar akan kesehatan diri kami, untuk kami bijaksana membawa diri dalam hidup kami, dalam pergaulan ataupun menjaga jarak, bahwa pandemik ini sangat berbahaya. Obat yang sangat murah adalah di mana kami menahan diri dan menjaga jarak. Untuk itu berikan kesadaran diri atas kami semua Tuhan, masyarakat Indonesia, secara khusus juga atas gereja Tuhan, anak-anak muda, supaya menyadari betapa bahayanya ini Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa menahan diri untuk tetap di rumah ataupun juga menjaga jarak dengan siapapun, menjaga kebersihan, mengenakan masker. Tolong bangsa Indonesia ini Tuhan, supaya dengan COVID ini semakin bersatu, kompak untuk mengupayakan kesejahteraan atas Indonesia. Berkat-Mu turun atas Indonesia, berkat-Mu turun atas seluruh gereja Tuhan.
secara khusus jemaat Tuhan GBI UOB ataupun semua yang datang dan yang menyaksikan, yang turut mengikuti ibadah secara online, baik melalui YouTube ataupun juga FB Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri dimanapun kau berada. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hai engkau suami, diberkatilah hai engkau istri, diberkatilah hai engkau anak-anak, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, pendidikanmu, makanan dan minumanmu, apapun yang engkau perbuat, Tuhan membuat berhasil supaya nama Yesus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Biarlah nama Yesus selalu ada di ingatanmu, ada di palang-palang pintu rumahmu, supaya engkau selalu mengingat bahwa Dia telah menebus hidupmu, Dia telah mati bagimu, Dia telah membayar lunas dengan darahnya yang kudus bagi setiap dosa-dosamu, setiap pelanggaranmu telah diampuninya, dan hiduplah kudus di dalamnya untuk kemuliaan namanya. Setia sampai akhir dan akhirnya kekasih Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dengan anugerah yang berlimpah-limpah dan tak terbatas di dalam kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya. Itu hidup saudara firman-Nya dalam penyertaannya mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali. Ketika Tuhan Yesus datang, kiranya Ia mendapati kita berkata, "Sabaslah hai hambaku yang taat dan setia, besar anugerahmu."